Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisma Rahmaning Putri, absen 18 dari kelas PAI 3G. Saya akan menjelaskan mengenai mengatasi kondisi sering berdusta atau tidak jujur. Kata dusta atau tidak jujur sendiri memiliki pengertian pernyataan tentang suatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kata dusta atau tidak jujur ini tidak hanya berkaitan dengan perkataan saja, melainkan juga dengan perbuatan. Selain kata dusta atau tidak jujur, masih ada kata yang senada dengan kata dusta atau tidak jujur, yaitu munafik. Orang-orang munafik akan berbicara dengan lisannya tentang suatu hal, tetapi tidak diakui di dalam hatinya. Orang-orang munafik akan menerangkan tentang kejadian yang tidak sebenarnya terjadi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdusta atau tidak jujur adalah perilaku yang dilakukan seseorang, baik berupa ucapan, keyakinan, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Atau biasa kita sebut lain di mulut, lain di hati. Selanjutnya yaitu dalil-dalil yang membahas mengenai dusta atau tidak jujur, yaitu terdapat pada surat Al-A'raf ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Qalu dhallu 'anna syahadu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Yang artinya, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat dosa terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu telah memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya di dalam kitab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami atau malaikat yang mengambil nyawanya di waktu itu. Utusan kami berkata, di mana berhala kalian yang biasa kalian sembah selain Allah? Lalu orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Dari dalil tersebut, Allah dengan tegas melarang umat muslim untuk berbuat dusta. Dan orang-orang yang berbuat dusta tersebut kelak di akhirat akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. Dalil yang kedua yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 30, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulas sur. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dari dalil tersebut dapat kita simpulkan dari kata-kata dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, maksudnya yaitu seluruh perkataan yang diharamkan oleh Allah, karena sesungguhnya semua itu termasuk kategori perkataan palsu, yaitu kata-kata yang tidak sebenarnya terjadi, yang merupakan kedustaan, seperti persaksian palsu menjadi salah satu contohnya.
Selanjutnya itu beberapa alasan mengapa tindakan dusta itu dilarang keras dalam agama Islam, yaitu karena dengan berdusta seseorang akan sulit mendapatkan hidayah, karena sikap berdusta itu atau tidak jujur tersebut sebagai suatu kezoliman, dan para pelakunya akan terhalang dari hidayah dari Allah, sehingga kezoliman itu yang pada akhirnya akan membuat pelakunya sendiri menanggung dari apa yang dilakukannya tersebut. Yang kedua yaitu dari berbuat dusta akan mengundang laknat dari Allah. Betapa meruginya orang-orang yang berdusta atau tidak jujur ketika pelakunya tersebut menganggap pelakunya tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukannya atau berdusta tersebut kebutuhan lebih mulia atau harga diri bagi dirinya. Sejarah pun telah menjelaskan mengenai kehancuran umat terdahulu yang disebabkan karena umatnya yang selalu berbohong atau berdusta. Tidak sedikit dari umat yang dihancurkan oleh Allah karena berdusta. Seperti contohnya yang seperti pada zaman-zaman Nabi terdahulu yang umatnya yang mendustakan risalah dari nabi-nabinya tersebut. Yang ketiga yaitu terjerumus dalam kejahatan. Berkata dusta atau tidak jujur sendiri akan berdampak negatif atau membahayakan bagi pihak yang menyampaikan berita bohong kepada orang lain maupun bagi orang lain yang menerima berita dari orang yang berbohong tersebut. Bahaya karena kata-kata bohong yang telah disampaikan itu akan merusak suasana atau membuat orang lain menjadi gelisah, apalagi bisa sampai mencelakakan orang lain. Maka dosanya akan sangat besar. Seperti itu. Yang keempat yaitu kunci kemunafikan. Orang-orang yang berdusta itu sama seperti orang munafik ya. Seperti sabda Rasulullah yang mengenai tanda-tanda orang munafik, yaitu sebagai berikut. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqun thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang berarti dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia akan mengingkari. Dan jika diberi amanah dia akan berkhianat. Selanjutnya yaitu cara untuk menghindari sifat dusta atau tidak jujur. Kita sebagai umat muslim sudah seharusnya menghindari sifat dusta atau tidak jujur tersebut. Karena sifat dusta atau tidak jujur tersebut akan merusak diri kita sendiri maupun orang lain. Dan Allah juga sangat membenci orang yang memiliki sifat dusta tersebut. Baik, berikut beberapa cara untuk menghindari sifat dusta atau tidak jujur. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan di dalam hati bahwa Allah akan selalu mengawasi kita, hambanya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu membiasakan diri untuk berkata jujur. Karena dengan berkata jujur, kita akan terbiasa untuk berbicara kata-kata yang jujur dan tidak mudah untuk berbohong. Mengurangi berbicara hal-hal yang tidak penting. Karena pembicaraan yang kurang penting itu sering menjadi cikal bakal sifat dari kebohongan. Yang keempat yaitu mencoba untuk mementingkan kepentingan bersama daripada mementingkan kepentingan pribadi. Karena dengan hal itu kita akan menghindari sikap sombong. Otomatis kita juga akan menghindari sifat dusta. Begitu. Yang kelima yaitu memperkuat percaya diri kita. Karena jika kita sudah percaya diri, otomatis kita tidak akan minder dan kita tidak akan panik
dan kita tidak akan panik jika kita akan berkata jujur pada orang lain. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.